ketemu lagi sama aku, Maura Morange. Kita udah sempat chat juga kan ya, kita bakal ngadain wawancara seputar gimana cara kamu beradaptasi di negara Indonesia ini. Kalau gitu langsung aja boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Maylin? Oke, perkenalkan nama aku Maylin Fan, bisa dipanggil Mei. Aku berusia 20 tahun, berarti sudah tinggal di Indonesia kurang lebih 14 tahun. Di China, aku tinggal di kota Shanghai, dan sekarang di Indonesia aku tinggal di Jakarta Utara. Wah, bisa dibilang cukup lama juga ya kamu udah masuk ke Indonesia. Kalau boleh tahu nih, awal-awal kamu masuk ke Indonesia, negara Indonesia itu kapan dan gimana sih? Maybe I will tell you a little bit about why my family moved to Indonesia. So, papa memang asli warga negara China dan mamaku asli Indonesia. There are three reasons why Mama and Papa decide to move to Indonesia. Yang pertama, for 5 years, Papa has been back and forth from China to Indonesia karena urusan pekerjaan. Dan keluarga Mama semua berada di Indonesia karena memang Mama asli orang Indonesia. Dan beberapa saudara dan kerabat Papa also moved to Indonesia karena urusannya masing-masing. Ada yang menikah dengan orang Indonesia, ada yang bekerja, dan ada yang melanjutkan pendidikan. And with all this consideration, akhirnya Mama and Papa memutuskan untuk move to Indonesia. Wow, keren banget ya bahasa Indonesia kamu. Udah cukup lancar juga walaupun masih dicampur sama bahasa Inggris. Terus susah nggak sih kamu beradaptasi sama kultur di Indonesia itu? Apakah kamu mengalami culture shock atau gimana pas awal masuk Indonesia dengan budaya yang sangat berbeda dengan negara kamu? For adaptation, I have difficulty in language. Actually, dari kecil Mama sudah mengajarkanku sedikit bahasa Indonesia. Hal itu cukup membantu aku dalam melakukan komunikasi, walaupun seringkali miscommunication dengan orang-orang. Mulai saat itu, aku lebih sering belajar bahasa Indonesia dengan Mama agar aku bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Now, aku sudah lancar bahasa Indonesia walaupun masih dicampur dengan bahasa Inggris because sometimes I forget the word I should say, dan sebagian besar masyarakat Indonesia mengerti bahasa Inggris because if it's mixed with Mandarin, maybe people won't understand. Then I also hang out dan memiliki banyak teman di sini, itu membantu aku dalam beradaptasi. Karena teman-temanku juga sering mengajarkan aku tentang budaya, gaya hidup, dan makanan-makanan di Indonesia. Wah, keren banget ya, Maylin. Semoga kamu betah terus ya di negara Indonesia ini. Makasih banyak udah mau wawancara sama aku, udah nyempetin waktunya. Semoga di tengah pandemi ini kamu bisa menjaga kesehatan juga. Sehat-sehat terus ya, Maylin. Makasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang pribumi yang berasal dari suku Minang. Langsung saja, kalau begitu Bapak, apa boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Halo, perkenalkan saya Mamin Surita. Kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, kelahiran Kota Painan, dan masuk ke Pulau Jawa itu, Jawa Barat khususnya, tahun 93. Selesai waktu itu saya dari tamatan SMP ya, menuju Tanah Jawa, Tanah Pasundan, dalam rangka ingin menambah ilmu. Itu Kalau boleh tahu nih Pak, awal Bapak beradaptasi dengan budaya Jawa Barat itu seperti apa ya Pak? awalnya tentu bagi saya yang usia itu waktu itu baru sekitar, kalau nggak salah saya itu usia 14 tahun ya, saya masuk ke Tanah Pasundan itu, dan dia belum sama sekali saya belum pernah keluar Pulau Jawa kayak apa, Pulau Sumatera gitu kan, dari Sumatera Barat. Tentu shock banget gitu ya, kaget gitu ya. Karena apa, di sana budaya kultur di sana, baik dari makanannya, baik dari cara komunikasi budaya masing-masing, ini berbeda. Tapi sih bagi saya ya shock itu hampir 6 bulan saya melakukan penyesuaian diri gitu. Artinya
sempat nggak betah juga waktu itu gitu kan, dalam posisi yang ingin pulang lagi gitu kan. Tapi bagi saya waktu itu ada motivasi dari orang tua mengatakan ya bahwa kita sewarga Minang, khususnya warga Minang itu terkenal dengan kemauan keras untuk merantau gitu kan, merubah nasib. Nah dari situ saya juga terpicu oleh orang tua gitu kan, mengatakan ya udah kamu nggak boleh balik kan sebelum kamu berhasil kan. Perjuangkan dan pertahankan, suatu saat nanti insya Allah hidup kamu berubah. Nah itu saya pegang, walaupun dalam beradaptasi dalam perjalanannya baik dari sisi budaya daerah lokal tanah Pasundan itu gitu kan, tapi bagi saya sih tidak terlalu jauh karena kita rata-rata muslim kan di sini juga. Kalau di sana kan terkenal dengan kultur agamaisnya gitu ya, dibawa ke tanah Pasundan tidak terlalu jauh. Cuma masalah makanan yang saya agak kagok waktu itu ya, kaget juga karena apa, di sana biasanya kita pedas, tiba-tiba masuk di tanah Sunda makanannya pada manis. Itu yang bikin saya nggak begitu ini itu Agak sulit menyesuaikan waktu itu gitu kan, dari masalah makanan gitu ya. Nah kalau masalah komunikasi emang kita biasanya kan bisa kita pakai bahasa Indonesia lah ya, walaupun waktu itu saya kebanyakan agak terbata-bata menyesuaikan bahasa-bahasa daerah di sini gitu kan, tapi lama-lama saya bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Bisa dibilang perjalanan Bapak di Tanah Jawa ini cukup panjang ya Pak ya untuk menyesuaikannya. Tapi semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita, memperluas wawasan agar mungkin menjadi pelajaran juga untuk para perantau yang akan merantau ke pulau lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.